Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hijratul Husnaini, Dewi Setiorini, Vita Afiani, Nurrohma Maghfirah Nugraha ini, yang kemudian ada Tri Wahyuningsih, ada Nurul Hidayah, kemudian ada Wikarianti, selanjutnya ada Solihatul Hidayah, ada juga Dinda Inayah, dan yang terakhir ada Rusidia Sari. Di sini nanti kami akan membahas mengenai yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen. Dan yang terakhir adalah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini berisikan mengenai kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang berlaku secara nasional. Dalam konteks ini adalah Indonesia. Undang-undang ini berisi hal-hal pokok yang mendasar tentang sistem pendidikan nasional, seperti memuat aturan-aturan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Undang-undang ini terdiri dari 22 bab dengan 77 pasal. Pelaksanaannya, Undang-Undang Sisdiknas ini didukung dengan terbitnya kebijakan lain seperti peraturan pemerintah dan juga Permendikbud atau Permenak. Di dalam bab 1 dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 itu memuat mengenai ketentuan umum yang mana berisi penjelasan mengenai 30 kata kunci yang digunakan. Kemudian dalam bab 2 itu berisi mengenai dasar, fungsi, dan tujuan yang berisi 2 pasal, yakni pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pasal 3 menegaskan fungsi dan tujuan pendidikan, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya bab 3. Dalam bab 3 ini berisi mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan, di mana telah ditetapkan 6 prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, bab 5 yang terdapat pada pasal 12 itu berisi tentang peserta didik yang mana mengatur hak dan kewajiban peserta didik, yaitu apa saja sih hak-haknya. Yang pertama itu mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama.
Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Contohnya kalau TK itu ketika umur 3 atau 4 tahun itu masuknya dalam KB, umur 4 sampai 5 tahun itu masuknya TKA, dan umur 5 sampai 6 tahun itu masuknya TKB. Kemudian mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Itu sekolah memiliki kebijakan masing-masing yang mana ketika anak ingin sekolah tetapi orang tua tidak memiliki biaya untuk membiayainya, biasanya dibantu oleh pihak sekolah. Selanjutnya yaitu bab 6 menjelaskan mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bab ini terdiri dari 20 pasal yang terbagi dalam 11 bagian. Nah, dalam pendidikan anak usia dini ini dibahas dalam undang-undang ini bagian ke-7 pasal 28 yang menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Kemudian, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Kemudian yang ketiga, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Yang keempat, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain KB, taman penitipan anak TPA atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian yang kelima, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dan ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini yang sebagaimana sudah saya jelaskan tadi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu bab 7 berisi tentang bahasa pengantar. Bab ini berisi satu pasal yaitu pasal 33. Pada bab ini ditegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kemudian bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Kemudian bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Selanjutnya yaitu bab 9. Bab 9 ini menjelaskan mengenai standar nasional pendidikan, di mana di pendidikan anak usia dini atau TK itu memiliki standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kemudian, standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Kemudian yang ketiga, pengembangan standar nasional pendidikan, serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya serta nasional secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana yang dimaksud tadi itu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menjelaskan pada bab 10 yang ada kaitannya dengan pendidikan anak usia dini. Ada pada pasal 36 yang terdiri dari 4 ayat di mana menjelaskan ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sesuai jenjang pendidikan yang diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Menurut peraturan pemerintah ini, struktur kurikulum PAUD formal berisi program pengembangan pribadi anak. Peraturan pemerintah menjelaskan struktur kurikulum pendidikan PAUD formal berisi program-program pengembangan nilai agama moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Lalu pada pasal 39 pada bab 11 yang terdiri dari 2 ayat di mana menjelaskan tentang tugas tenaga kependidikan dan pengertian pendidik. Pengertian pendidik sendiri adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
Lalu tugas tenaga kependidikan yaitu melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lalu ada juga pada pasal 40 yang terdiri dari 2 ayat di mana menjelaskan tentang perolehan dari pendidik serta tenaga kependidikan dan kewajiban pendidik serta tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru PAUD, berkewajiban yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Lalu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lalu ada pada pasal 42 yang terdiri dari 3 ayat di mana menjelaskan kualifikasi pendidik. Kualifikasi akademik guru PAUD, TK, atau RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau D4 dan sarjana 1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Lalu pada bab 12 terdapat pada pasal 45 yang terdiri dari 2 ayat di mana menjelaskan ketentuan mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Ketentuan sarana dan prasarana pada TK atau RA itu harus memiliki lahan minimal 300 meter persegi untuk bangunan dan halaman. Harus memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 meter persegi. Memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala sekolah, ruang UKS, dan lain-lain. Harus memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak dan berstandar SNI. Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan. Pada pasal 51 yang terdiri dari 3 ayat di mana menjelaskan ketentuan pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau MBS pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Karakteristik MBS atau manajemen berbasis sekolah sendiri, apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Nah, MBS itu harus meningkatkan proses belajar mengajar sehingga hasil belajar pun menjadi meningkat. Pada pasal 52 yang terdiri dari 2 ayat di mana menjelaskan ketentuan pengelolaan pendidikan nonformal. Mengingat istilah PAUD Jarul pendidikan nonformal masih relatif baru, tentu belum banyak orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, perlu disusun adanya pedoman operasional bantuan sosial penyelenggaraan tentang PAUD. Nah, sedangkan pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu program PAUD adalah lembaga calon penerima bantuan yang memiliki syarat dalam rangka memperluas pelayanan akses di bidang PAUD maupun pelayanan kesehatan dan gizi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Sisdiknas pada bab 15 mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan, yang mana tertuang pada pasal 54 ayat 1 yang berbunyi, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi masyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Jadi, pada pasal ini, pendidikan anak usia dini itu juga mendapat peran dari masyarakat, dari keluarga seperti itu. Keluarga dan masyarakat itu juga berperan dalam pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian pada pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Nah, jadi pada pasal ini masyarakat juga berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan seperti itu. Yang selanjutnya adalah bab ke-16
yaitu mengenai evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Nah, pada bab ini pasal 57 dan 58 membahas mengenai evaluasi. Pada pasal 60 membahas mengenai akreditasi, dan sertifikasi dibahas pada pasal 61. Nah, pasal 57 ayat 1 berbunyi, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, evaluasi ini dilakukan untuk mengendalikan mutu pembelajaran, mutu pendidikan secara nasional. Nah, untuk pasal 2-nya, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Jadi, evaluasi terhadap peserta didik itu dilakukan pada semua jenjang pendidikan. Nah, anak usia dini itu salah satunya. Nah, kemudian untuk pasal 58 ayat 1 yang berbunyi, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, jadi evaluasi ini juga dilakukan untuk memantau proses kemajuan dari peserta didik, seperti itu. Kemudian ayat 2-nya itu, evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematik, untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Jadi evaluasi pendidikan ini dilakukan untuk mengevaluasi pendidik, kemudian program pendidikannya, terus kemudian dilakukan secara berkala atau dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian pasal 60 ayat 1 membahas mengenai akreditasi. Nah, dalam pasal ini ayat 1 yang berbunyi, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jadi, setiap pendidikan itu pasti ada proses akreditasi. Nah, PAUD itu juga demikian. Kemudian yang selanjutnya yaitu pasal 61 mengenai sertifikasi. Nah, pasal 61 ini ayat 1 berbunyi, sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelenggaraan suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi, pendidikan anak usia dini itu juga mendapatkan ijazah. Nah, ijazah ini biasanya diberikan oleh peserta didik ketika selesai masa pembelajaran di TK sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi belajarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bab 17 mengenai pendirian satuan pendidikan. Nah, ini tertuang pada pasal 62 ayat 1 dan 2. Nah, pada bab ke-17 mengenai pendirian satuan pendidikan yang tertuang dalam pasal 62 tadi, pada ayat 1 dan 2, pada ayat 1 berbunyi, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Sebagaimana pendidikan anak usia dini itu juga wajib memperoleh izin dari pemerintah. Seperti itu. Kemudian ayat 2-nya, syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah, kualifikasi pendidik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Nah, biasanya setiap pendidikan itu TK itu juga
juga harus menginput data melalui Dapodik. Nah, jadi di dalam Dapodik tersebut juga terdapat manajemen dan proses pendidikan, yang mana meliputi ada sarana dan prasarana pendidikan yang ada di TK tersebut, kemudian pembiayaan pendidikan, evaluasi, sertifikasi, kemudian jumlah pendidik, tenaga pendidik, kemudian peserta didik, seperti itu sudah tertuang, sudah ada pada Dapodik seperti itu. Dan itu PAUD juga ada. Akan menyampaikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang guru dan dosen, yang mana terdapat bab 1 memuat tentang ketentuan umum yang berisi 1 pasal dan terdapat 21 ayat. Namun hanya 3 ayat yang menyangkut tentang pendidikan anak usia dini, yang mana menunjukkan mengenai tugas utama guru dan mengenai penyelenggaraan satuan pendidikan. Pada bab 1 ini, pasal 1 terdapat ayat 1 yang mana berisikan guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Selanjutnya ayat 5 yang mana berisikan penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal. Selanjutnya ayat 6 yang berisi satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikannya. Kemudian selanjutnya pada bab 2 terdapat pasal 3 dan 4, yaitu yang mengenai menjelaskan kedudukan dan fungsi seorang guru dalam dunia pendidikan. Pada bab 2 pasal 2 ayat 1 terdapat guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat 2 yang berisi pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kemudian pada pasal 4 yang berisi kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selanjutnya pada pasal 6 yang berisi kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Bab 3 Pasal 7 Ayat 1.
berisi tentang profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. D. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. C. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, pada bab 3 ini memuat suatu pasal dan 2 ayat. Namun, hanya 1 ayat yang menyangkut tentang PAUD, yaitu menjelaskan mengenai prinsip guru dalam melaksanakan atau melakukan bidang pekerjaan. Selanjutnya bab 4, pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, dan program diploma 4. Dalam pasal 8 dan 9 ini menjelaskan mengenai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikat yang harus dimiliki seorang guru agar menjadi pendidik yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berikutnya pasal 14 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak A. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. B. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. D. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. E. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas dan keprofesionalan. F. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. G. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. H. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. I. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. J. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. K. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Pasal 20. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban A. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam pasal 14 dan 20 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban guru yang menjadi tenaga pendidik yang baik dan benar. Saya akan menjelaskan mengenai bab 4 pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana bab 4 pasal 24 ini terdapat 4 ayat yang menyangkut tentang guru, yaitu penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib memenuhi kebutuhan guru tetap,
baik dalam jumlahnya, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Jadi, pemerintah wajib memenuhi jumlah kebutuhan guru, kualifikasi akademik guru, maupun kompetensi yang dimiliki guru secara merata demi menjamin keberlangsungan pendidikan yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional agar dapat mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan, akademik, dan kompetensi. Selanjutnya, dalam pasal 34 yang terdiri dari 2 ayat ini menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimiliki guru agar meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, pengembangannya dapat melalui berbagai seminar, telekshow, dan lain-lain. Penyelenggaraan kebijakan strategi dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen. Di dalam pasal 35 ini menjelaskan mengenai beban kerja guru sebagai tenaga pendidik yang mencakup kegiatan pokoknya, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai, membimbing, dan melatih peserta didik. Selanjutnya, di dalam pasal 42 ini menjelaskan mengenai organisasi profesi dan kode etik guru, peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional. Jadi, dari UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ini menjelaskan bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peranan, kedudukan yang sangat strategis. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 yang mengenai PAUD, ayat 7 bab 1 ayat 7 sampai ayat 7 sampai ayat 23. Yang pertama adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Penjelasannya adalah setiap lembaga memiliki kriteria dan standar untuk memilih calon pendidik yang menurut mereka layak untuk mengajar. Di sini kata layak yang saya maksud adalah fisik dan mental dan beberapa standar yang lain yang sudah ditentukan lembaga dan undang-undang. Lalu ayat 8, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang pendidik, ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penjelasannya adalah setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti melahirkan anak didik yang kreatif dan inovatif dikarenakan standar sarana dan prasarana sudah terpenuhi. Ayat 9 adalah standar pengelolaan dan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Penjelasannya adalah pelaksanaan pengelolaan didasarkan pada struktur organisasi atau lembaga dan pedoman pengelolaan yang tertulis di bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Di samping itu, pelaksanaan juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah serta melibatkan peran serta masyarakat. Standar pembiayaan dan standar yang mengatur komponen dan biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Penjelasannya adalah pembiayaan pendidikan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Lalu ayat 11 menjelaskan, ayat 11 adalah standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penjelasannya, penilaian pendidik adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar didik. Lalu yang ayat 12, biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Di sini penjelasannya adalah biaya operasi yang dimaksudkan seperti SPP, iuran dan sebagainya. Kenapa harus dikenakan biaya operasional? Karena biaya itu adalah salah satu pendukung untuk kemajuan sekolah. Dan biaya tersebut bisa digunakan untuk menambah fasilitas dan perbaikan sekolah agar sekolah dapat terakreditasi baik, seperti terakreditasi A. Lalu yang ayat 13 adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Penjelasannya adalah kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Di sini fungsi kurikulum adalah sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan, dan kurikulum memiliki tujuan yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, dan juga efektif ketika dia berencana di lingkungan masyarakat yang kelak. Lalu yang ayat 16 di sini adalah peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Di sini penjelasannya adalah secara tidak langsung peserta didik adalah orang yang harus dikembangkan. 17 adalah penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penjelasannya adalah di sini kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian, dan penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar tetapi juga pada proses belajar. Yang ayat 18 adalah evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penempatan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Lalu penjelasannya adalah proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan dan aktivitas di dalam pendidikan. Lalu ayat 21, akreditas adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan
atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang diterapkan. Terus penjelasannya di sini adalah jika suatu lembaga sudah memenuhi syarat dan ketentuan akreditas, maka lembaga tersebut sudah terakreditasi. Lalu yang terakhir adalah ayat 23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Penjelasannya, menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintah. Lalu bab 2, lingkup fungsi dan tujuan. Pasal 2 ayat 1, lingkup standar nasional pendidikan meliputi 1. Standar isi, standar proses. Yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan. Yang keempat adalah standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Yang keenam adalah standar pengelolaan. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Dan yang terakhir adalah standar penilaian. Penilaian pendidikan tadi saya di atas sudah menyinggung, antara yang lain itu adalah ada beberapa standar proses dan kompetensi lulusan. Saya lanjut ke ayat kedua saja untuk menjamin ayat kedua dari pasal 2 untuk menjamin dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditas dan sertifikan. Yang ketiga adalah standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Di sini adalah penjelasannya ayat 2 dan ayat 3 adalah mutu pendidikan itu adalah penting karena kemajuan pendidikan itu sangat berpengaruh untuk kedepannya, dan sesuatu yang sekiranya belum baik lalu dievaluasi agar lebih baik, dan setelah baik bagaimana caranya kita bisa terakreditasi dan pastinya harus sertifikasi. Yang ayat 3 penjelasannya tadi kan standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana. Semuanya harus terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Lalu pasal 3 di sini adalah standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Yaitu tadi saya sudah menjelaskan sedikit di ayat 2 hampir sama. Yang pasal keempat adalah standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat. Pendidikan itu pasti mempunyai tujuan yang jelas, agar ya lebih ke depan pendidikan agar lebih bermutu, lebih berkualitas, dan membentuk suatu karakter atau watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Terus bab 3 saya lanjutkan, standar isi bagian kelima, mengenai kalender pendidikan akademik, kalender pendidikan atau akademik. Ayat 1, kalender pendidikan atau kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang ayat kedua adalah hari libur sebagaimana dimaksudkan ayat 1 dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya atau minggu dengan jeda antar semester. Kalender pendidikan atau akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Jadi masuk sekolah, libur sekolah itu sudah ditentukan menggunakan kalender akademik yang jelas. Dia masuk tanggal berapa, dia libur tanggal berapa sudah ditentukan di kalender tersebut dan mengikuti peraturan menteri atau mengikuti menteri pendidikan. Terus bab keempat adalah standar proses. Di sini saya ambil pasal 19 ayat 1. Proses pembelajaran
pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Di sini saya ingin menjelaskan ayat 1 itu pendidikan, satuan pendidikan itu memang setahu saya belajar itu tuh memang yang pertama tuh kita harus lebih nyaman, nyaman dengan tempat, nyaman ya sesuatu yang memadai lah pokoknya. Terus kita menyenangkan, senang di sekolahan. Terus di situ kan bisa kalau kita sudah senang, terus guru menjelaskan dengan baik, pastinya peserta didik itu bakal dia bakal kayak belajarnya lebih semangat, dan bisa jadi seorang pendidik harus kreatif, dan pastinya ya saya tidak menutup kemungkinan siswanya itu juga bisa kreatif. Semua karena pendidik itu adalah fasilitator, menurut saya seperti itu. Yang ayat kedua adalah selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan teladan. Yang jelas seorang pendidik itu harus menjadi panutan bagi anak didiknya, karena guru itu digugulan ditiru, yang jelas seperti itu. Lanjut ke ayat ketiga adalah setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya tadi, sesuatu yang memadai agar terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. Bukan berarti tidak menutup kemungkinan jika semisal tempat tidak memadai tapi anak-anak tetap semangat untuk belajar, bisa saja efektif dan efisien. Tapi ya itu tadi, menurut saya sesuatu yang lebih memadai itu lebih baik sih, seperti itu. Pasal 20 yang terakhir dari bab 4 ini adalah perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Seperti itu penjelasan dari saya mengenai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Dalam pasal 28 terdapat 5 ayat yang menjelaskan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang pertama itu, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada penjelasan pertama tadi adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini itu meliputi yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Nah, sebagai seorang pendidik yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan pendidikan yang pertama tadi, tapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana yang tadi dimaksud dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Kemudian pasal 29 yaitu pendidik pada pendidikan anak usia dini itu harus memiliki yang pertama, kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1. Kemudian latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini ke pendidikan lain atau psikologi. Dan yang ketiga itu sertifikat profesi guru untuk PAUD. Pasal 30 yaitu pendidik
TK atau Rodatul Atfal itu sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasnya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Kemudian pasal 35, tenaga kependidikan pada TK Rodatul Atfal itu bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK dan tenaga kebersihan TK. Kemudian di pasal 38 ini kriteria untuk menjadi kepala Taman Kanak-kanak atau Rodatul Atfal itu harus meliputi yang pertama, berstatus sebagai guru TK atau RA. Yang kedua, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya itu 3 tahun di TK atau Rodatul Atfal. Dan yang keempat, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Itu tadi yang terdapat di bab 6. Sekarang di bab 7 yaitu pasal 42 yang menjelaskan tentang standar sarana dan prasarana. Nah, setiap satuan pendidikan itu wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Jadi, ketika di sebuah PAUD ataupun lembaga seperti itu harus standar sarana dan prasarananya. Karena kalau sarana dan prasarananya itu tidak sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan standar yang berlaku, itu justru akan menghambat sebuah ilmu pendidikan yang disampaikan kepada anak didik. Kemudian setiap satuan pendidikan itu wajib memiliki prasarana yang meliputi seperti lahan, ruang kelas, ruang pinjaman, satuan pendidikan, kemudian ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, kemudian instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, standar sarana dan prasarana ini memang sangat penting sekali dalam pendidikan di PAUD atau lembaga, karena jika sarana dan prasarananya saja tidak mendukung bagaimana ilmu atau pendidikan yang akan diberikan kepada anak akan didukung, maka dari itu sarana dan prasarana itu juga harus didukung dengan selayak-layaknya dan sebaik-baiknya. Dalam pasal 62 terdapat 5 ayat yang menjelaskan tentang pembiayaan, yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, biaya personal, dan standar biaya satuan pendidikan. Yang pertama adalah biaya investasi. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua adalah biaya operasional. Biaya operasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya pendidikan tak langsung, berupa daya listrik, air, telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah biaya personal. Biaya personal meliputi biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu standar biaya satuan pendidikan. Nah, standar biaya satuan pendidikan ini ditetapkan oleh Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP. Dalam pasal 64, terdiri dari 3 ayat yang menjelaskan tentang hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik merupakan proses untuk menentukan nilai belajar peserta didik melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. Dalam pendidikan anak usia dini atau biasa yang disebut dengan PAUD, penilaian hasil belajar dilakukan guna untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap atau spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah, penilaian ini dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak
selama kurun waktu tertentu. Dalam pasal 78, terdapat satu ayat yang terdiri dari 5 butir poin yang menjelaskan tentang evaluasi kinerja pendidikan. Penilaian atau evaluasi kinerja guru merupakan suatu proses yang menentukan apakah tujuan dari pendidikan anak usia dini sudah terpenuhi atau belum. Guru dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk menerapkan tujuan pendidikan. Nah, kinerja guru sangat erat kaitannya dengan kemampuan guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan kurikulum yang tepat untuk pembelajaran anak usia dini. Dalam pasal 79, terdapat 3 ayat yang menjelaskan tentang evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Biasanya, evaluasi dilakukan oleh satuan pendidikan itu pada setiap akhir semester. Pada pendidikan anak usia dini, evaluasi dapat dilakukan berdasarkan waktu, baik harian, mingguan, bulanan, semester, dan lain-lain. Evaluasi dilakukan guna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam belajar. Selain itu, hasil dari sebuah evaluasi dapat dijadikan pedoman bagi guru, lembaga, dan orang tua. Dalam pasal 81, terdapat satu ayat yang menjelaskan tentang pasal 78 butir C, yaitu evaluasi belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian belajar dari peserta didik yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan bertujuan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik. Dalam pasal 82, terdapat satu ayat yang menjelaskan tentang pasal 78 butir D, yaitu evaluasi realisasi anggaran. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 butir D dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini secara berkala. Dalam pasal 83, terdapat 2 ayat yang menjelaskan tentang evaluasi terhadap pengelola. Evaluasi terhadap pengelola biasanya dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali yang mencakup yang pertama, tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional. Yang kedua, tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif. Yang ketiga, tingkat pencapaian standar nasional pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang keempat, tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kelima, tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global. Nah, evaluasi terhadap pengelola lembaga pendidikan anak usia dini akan diteliti dalam perencanaan program, yaitu kurikulum, pengorganisasian, yaitu tugas dan fungsi struktur organisasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, perencanaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan pembiayaan, serta pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk menilai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga PAUD. Dari hasil evaluasi tersebut akan ditemukan hal-hal yang masih kurang dan hal-hal yang perlu dipertahankan dari program. Maka dari itu, evaluasi program terhadap pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini sangat
penting untuk dilaksanakan. Akan menjelaskan bab 13 tentang pasal 86 terdiri dari 2 ayat, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang pemerintahan melakukan akreditasi satuan pendidikan. Satu ayat berisi tentang pemerintahan melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan. Ayat yang ketiga berisi tentang akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Setiap bentuk akutabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kreativitas yang mencukup pada standar nasional pendidikan. Dan selanjutnya bab 14. Bab 14 pada pasal 89 terdiri dari 5 ayat, di mana menjelaskan tentang sertifikat kompetensi pada peserta didik dan dari satuan pendidikan. Ayat 1 berisi tentang pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi. Ayat 2 berisi tentang ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidikan besar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Ayat keempat berisi tentang pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kurang-kurang berisi A. Identitas peserta, B. Penyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Ayat kelima berisi tentang sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidik yang terakreditasi oleh satuan lembaga sertifikat mandiri dibentuk oleh organisasi profesional yang dilakukan pemerintah sebagai tanda peserta didik yang bersangkutan telah lulus ujian kompetensi. Ayat kelima berisi tentang sertifikat kompetensi sebagai dimaksud pada ayat 5 sekurang-kurangnya berisi A. Identitas peserta, B. Penyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus ujian kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang bersyaratkan dengan nilai memenuhi syarat ketentuan dan berlaku. Yang C. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang ditempuh ujian kompetensinya oleh peserta didik beserta nilai akhir. Selanjutnya pasal 90 terdiri dari ayat 1 menjelaskan tentang satuan pendidik telah terakreditasi oleh lembaga. Ayat 1 berisi tentang peserta didik informal dengan memperoleh sertifikat kompetensi yang disertai dengan sertifikat kompetensi dari peserta didik formal setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidik yang terakreditasi oleh lembaga sertifikat mandiri atau proses semua ketentuan yang berlaku. Bab 15 Pasal 91 terdiri dari 3 ayat, menjelaskan tentang peminjauan mutu pendidikan dalam satuan program pendidikan. Ayat 1 berisi tentang semua peserta didik pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan peminjaman mutu pendidikan. 2 berisi tentang peminjaman mutu pendidikan sebagai dimaksudkan pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Ayat
ketiga berisi tentang peminjaman bermutu pada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis, dan tercantum dalam suatu program peminjaman mutu yang memiliki target dan keterangkuman waktu yang jelas.